Nurjihan Desidki, biasanya dipanggil Jihan, dengan NIM I10311911021. Di sini saya berperan sebagai perawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wafda Marfdi Rahmah. NIM saya I10311911044. Peran saya dalam video ini adalah sebagai keluarga pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Kurniati dengan NIM I10311911011. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Terima kasih. Kasus Nyonya Y, seorang perempuan berusia 70 tahun, masuk ke bagian bedah untuk torakotomi besok. 4 minggu yang lalu, pasien berada di tempat yang sama untuk menjalani biopsi paru dengan hasil yang positif kanker paru. Keluarga pasien hari ini mengeluarkan kata-kata pedas kepada perawat mengenai kualitas asuhan di rumah sakit tersebut. Dan sekarang, keluarga pasien telah berdiri di depan pintunya, melewati ruang perawat. Permisi mbak, mbak perawat yang biasa ngerawat ibu saya kan? Selamat pagi, mohon maaf, ibunya atas nama siapa ya? Waduh, masa nggak tahu mbak? Kan mbak yang biasa ngerawat ibu saya yang besok bakal toraktomi mbak. Masa mbak nggak tahu? Kan kemarin kan ibu saya juga pernah dirawat di sini, kena biopsi paru mbak. Masa nggak tahu? Oh iya, Ibu Rahmah kan ya? Sebelumnya perkenalkan Kak, saya perawat Jihan yang kebetulan berdinas pagi ini. Dan tadi juga sempat berkunjung ke ruangan Ibu Rahmah untuk memberikan asuhan keperawatan kepada beliau. Ada yang bisa saya bantu Kak? Gini loh sus ya, kita kan di sini udah bayar, kami di sini kan udah bayar pengobatan. Nah masa nggak dikasih perawatan yang sebenarnya gitu sus? Kami di sini udah bayar mahal-mahal loh sus, bener. Masa nggak dikasih perawatannya layak gitu? Mohon maaf Kak sebelumnya, perawatan yang mana ya? Dan sejauh ini juga saya sudah merasa jika kami sudah memberikan perawatan yang maksimal kepada pasien-pasien kami. Namun, mungkin memang sepertinya ada beberapa hal yang kurang menyenangkan di pandangan kakak. Kalau kakak keberatan, kita bisa berdiskusi di bangku sana, Kak. Lah, katanya aja yang bermutu, tindakan keperawatannya bermutu, katanya aja sesuai. Nah ini, kelihatannya, nyatanya enggak kan? Tindakan keperawatannya nggak bermutu di sini sus. Sepertinya ada banyak hal yang ingin kakak sampaikan ya. Kalau kakak nggak keberatan, kita bisa berbicara sambil duduk di sana, Kak. Mari. Kalau saya boleh tahu, masalah kakak apa ya? Kakak bisa kok menceritakan semuanya ke saya. Sepertinya kakak memang sedang banyak pikiran. Ya gini sus, saya sedikit kecewa sama pelayanan di sini. Kenapa? Ya kenapa ya? Nggak hari ini aja gitu operasinya. Kenapa harus besok gitu sus? Oh, begitu. Sebelumnya, saya mohon maaf ya, Kak. Dokter sudah mempertimbangkan semuanya dengan baik kok. Baik itu dari segi ibu kakak sendiri maupun pasien yang lainnya. Ibu kakak itu harus dinormalkan dulu tekanan darahnya. Karena jika tidak, maka akan berpengaruh kepada jalannya operasi, Kak. Nunggu normal. Oh jadi gitu ya. Tapi kan ibu saya ini nggak sama sekali nunjukkan kesakitannya gitu. Kesakitannya karena tekanan darahnya tinggi gitu. Dia sama sekali nggak menunjukkan itu sus. Iya, Kak. Kalau tekanan darahnya tinggi, kami khawatir itu malah akan memperburuk kondisi ibu kakak saat operasi berlangsung. Oh jadi gitu ya sus ya. Ya udahlah, saya juga minta maaf ya karena tadi saya marah-marah nggak jelas gitu. Saya hanya terlalu khawatir sama ibu saya sus. Saya nggak mau dikenapa-napa sus. Jadi saya minta maaf sama perkataan saya tadi ya sus. Iya Kak, tidak apa-apa. Hal ini sudah biasa terjadi dan saya bisa memakluminya. Apalagi kita sebagai anak sudah pasti mempunyai rasa kekhawatiran yang berlebih ketika orang tua menderita suatu penyakit, apalagi menyangkut ibu. Saya bisa memahaminya. Terima kasih sus.
Iya kak, sama-sama. Saya doakan semoga ibunya kakak bisa cepat pulih ya kak, dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga yang ada di rumah. Kalau begitu, saya pamit dulu ya kak. Ya sus. Nah, teman-teman, setelah menyimak video roleplay tadi, bagaimana pengamatan kalian? Kalau menurut saya, pengamatan saya yang pertama ialah pendekatan apa yang terdapat dalam situasi tersebut. Menurut saya, pendekatan dalam video tersebut terjadi ketika keluarga pasien mendadak menghampiri perawat dan marah-marah mengenai perawatan yang diberikan kepada ibunya tersebut karena tidak dilaksanakan sesegera mungkin oleh perawat. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua ialah komentar apa yang tidak membantu pasien atau keluarga pasien. Menurut saya, komentar yang tidak membantu pasien atau keluarga pasien apabila perawat berkata kasar, terus apabila perawat tidak memperdulikan klien, terus apabila perawat tidak memberikan penjelasan secara rinci dan kata-kata yang mudah dipahami oleh klien, serta apabila perawat meninggalkan klien dengan alasan lain untuk kepentingannya sendiri. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai pengamatan saya tentang pendekatan alternatif apa yang digunakan perawat dalam situasi ini. Nah, perawat sabar dalam menghadapi klien terlihat pada saat perawat mampu menahan emosionalnya dengan tidak ikut-ikutan marah kepada klien. Selanjutnya, perawat dapat berempati kepada klien, perawat tetap mengedepankan keperluan klien daripada keperluan pribadinya. Terus, perawat tetap memberikan jawaban dengan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami, dengan intonasi suara yang lemah lembut. Selanjutnya, perawat berusaha menenangkan dirinya dan menenangkan klien itu sendiri dengan mengajaknya duduk bersama untuk membicarakan hal yang dipermasalahkan oleh klien. Nah, selanjutnya pengamatan saya mengenai pertanyaan yang keempat tentang bagaimana perawat tidak bereaksi secara pribadi terhadap beberapa pasien yang lebih sulit. Nah, menurut saya perawat terus menenangkan diri agar tidak terbawa emosi. Apabila perawat juga ikutan terbawa emosi, maka hal ini akan memperburuk masalahnya. Nah, selain itu perawat juga harus terlebih dahulu mendengar permasalahan dari klien dengan menghadirkan diri secara terapeutik. Selanjutnya, perawat harus memberikan penjelasan dengan kata-kata yang mudah dipahami dengan suara yang lembut. Nah, pertanyaan terakhir tentang pengamatan saya mengenai sumber-sumber apa yang tersedia yang dapat membantu pasien atau klien menghadapi situasi ini. Menurut saya, sumber tersebut dapat berupa hubungan saling percaya antara tim kesehatan seperti perawat dengan pasien atau keluarga pasien. Nah, selanjutnya perawat harus memberikan penjelasan yang sesuai dan mudah dipahami oleh klien dengan intonasi suara yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Seperti yang terlihat dalam video tadi, perawat tampak menjelaskan bahwa tekanan darah ibunya itu sangat mempengaruhi proses operasi. Apabila tekanan darahnya tinggi, maka akan membahayakan kondisi ibunya sendiri, sehingga keluarga pasien merasa tenang dengan jawaban perawat dan mempercayakan semuanya kepada tim kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.